Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya lanjutkan materi yang berkaitan dengan statistik dasar, yaitu tentang analisa time series atau analisa rangkaian waktu. Analisa time series atau rangkaian waktu. Untuk analisa time series ini nanti biasanya digunakan pada saat mahasiswa mengambil skripsi yang konsentrasinya kebanyakan adalah keuangan, karena ini berkaitan dengan menilai forecasting atau analisa tren yang terkenal, yaitu untuk memprediksi nilai di masa yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia bisnis, pelaku bisnis ini dihadapkan dalam suatu kondisi harus mengambil keputusan. Jika keputusan ini berkaitan dengan kondisi di masa yang akan datang, maka kita harus membuat suatu perkiraan atau estimasi kondisi di masa mendatang yang kondisinya banyak ketidakpastian atau tidak mudah ditebak. Oleh karena itu, walaupun dengan menggunakan analisa tren ini tidak selalu persis sama, tetapi setidak-tidaknya kita bisa menggunakan pedoman yang dapat dipakai untuk memprediksi atau memperkirakan, misalnya berkaitan dengan volume penjualan atau produksi di masa yang akan datang. Kenapa disebut dengan analisa time series? Karena menggunakan data-data yang sebelumnya, data-data yang lalu, kemudian misalnya contoh menggunakan data tahun 2010 sampai 2019. Ini bisa digunakan untuk memprediksi tahun 2020 sampai tahun 2000 berapapun, kita bisa menggunakan dari data-data atau tahun-tahun yang lalu, tetapi digunakan sebagai pedoman untuk menghitung forecasting atau memprediksi data di masa yang akan datang, atau berkaitan dengan sebuah ramalan, tetapi ramalan ini tidak selalu benar, tetapi setidaknya ada pedoman. Dengan menggunakan analisa yang cermat, maka akan memperkecil risiko pengambilan keputusan bisnis. Kemudian di dalam realitasnya, bahwa ada beberapa perencanaan yang berkaitan, misalnya dalam sebuah perusahaan, perencanaan penjualan, pembelian bahan baku, perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan pendirian pabrik baru, pengembangan produk baru, dan perencanaan penarikan tenaga kerja. Ada banyak alat analisis untuk ramalan bisnis, yang salah satunya ini adalah analisa time series atau deret berkala. Analisa deret berkala ini adalah merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari waktu ke waktu dan untuk meramalkan suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Sehingga di sini di dalam analisa time series ini yang paling kita kenal dengan istilah adalah analisa tren atau kecenderungan. Ya, jadi ini perbedaan analisa tren dengan regresi nanti adalah nilai B-nya yang berbeda, terkenal dengan istilah analisa tren, ya. Jadi analisa tren ini adalah merupakan untuk mencari kecenderungan, atau dalam hal ini apakah datanya itu naik atau turun dalam jangka yang misalnya dari rata-rata dari waktu ke waktu. Sehingga di sini ditunjukkan kalau nilai betanya adalah positif, berarti trennya adalah positif. Kalau nilai negatif, nilai B-nya maka kecenderungannya adalah negatif. Dalam kasus ini, maka persamaan trennya sama seperti mencari analisa regresi sederhana, yaitu A plus BX. Tetapi yang harus Anda perhatikan, nilai B-nya yang dalam ini adalah yang menunjukkan apakah nanti tandanya positif berarti trennya positif, kalau tandanya negatif berarti trennya adalah negatif. Yang perlu Anda perhatikan kalau di analisa regresi, Y-nya adalah misalnya adalah variabel dependen, X-nya adalah variabel independen untuk analisa regresi, tetapi di analisa tren Y1 adalah nilai ramalan. Ini adalah nilai yang ditaksir atau nilai ramalan. Ramalan atau nilai yang ditaksir. Kemudian untuk A-nya adalah sama, yaitu konstanta.
bilangan konstan atau konstanta. Kemudian untuk B-nya itu adalah tingkat kecenderungan atau koefisien. Koefisien atau tingkat kecenderungan. Kemudian untuk X-nya ini yang berbeda dengan analisa regresi. X-nya adalah merupakan kalau analisa regresi adalah variabel independen, X-nya adalah variabel waktu. Jadi kalau pada analisa regresi korelasi, nilai X dan Y itu harus diketahui, tetapi untuk nilai tren yang diketahui adalah hanya nilai Y aslinya, bukan nilai tren. Ini perbedaan antara analisa regresi dengan analisa tren. Sama-sama digunakan ada untuk memprediksi, tetapi cara pencariannya atau dalam hal ini untuk X-nya yang membedakan sama dalam Y ini. Kalau ini adalah Y yang nilai yang diramalkan, tetapi dalam kasusnya X-nya kalau di sini adalah variabel waktu atau X adalah variabel waktu. Nah, dalam analisa tren ini yang banyak kita pakai nanti di realitas, terutama untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan adalah metode kuadrat terkecil atau metode BAS. Tetapi sebenarnya di dalam analisa tren ini ada 3 metode. Ini ada 3 metode ya. Sudah ada di handout. Yang pertama adalah metode bebas. Metode bebas ini dengan menggambarkan dalam bentuk kurva, tetapi nanti pengambilan nilai trennya adalah bersifat subjektif. Kemudian yang kedua adalah nilai semi rata-rata atau metode semi rata-rata. Semi rata-rata atau setengah rata-rata. Semi rata-rata atau setengah rata-rata. Setengah rata-rata. Yang ketiga ini yang banyak digunakan adalah metode least square atau kuadrat terkecil. Ini hampir sama dengan yang analisa regresi menggunakan metode least square, tetapi tadi X-nya yang berbeda. Kalau ini adalah variabel waktu, tetapi untuk nilai di analisa regresi ini adalah variabel independen, ini adalah variabel dependen, tapi kalau ini adalah nilai ramalan atau nilai yang ditaksir. Saya mulai dari yang pertama dulu yang berkaitan dengan metode bebas ya. Metode bebas ini adalah kita menggambarkan ada data, kemudian kita coba gambarkan dalam sebuah kurva, kemudian nanti dari kurva itu kita akan menarik garis tren yang ini bersifat subjektif, sehingga di dalam kasus-kasus misalnya mahasiswa membuat karya ilmiah, metode bebas ini tidak pernah dipakai karena bersifat subjektif ya, tidak objektif. Untuk lebih jelasnya saya akan menggambarkan bagaimana analisa tren dengan metode yang bebas ini dalam bentuk kurva dengan mengambil contoh yang ada di dalam handout ya. Yaitu yang pertama di situ berikut ini data penjualan dari Toko Jaya dari tahun 2000 sampai 2005. Tahun 2000, kemudian 2001, 2002, kemudian 2003, 2004, 2005. Kalau kita hitung ada 6 jumlahnya. Kemudian kita yang diketahui adalah Y-nya. Y itu adalah nilai real, di sini adalah nilai penjualan. Nilainya adalah 50. Kemudian yang berikutnya 60, 60, kemudian 75, 85, 95. Nah, ini yang pertama saya akan membahas tentang metode bebas atau dalam hal ini freehand. Yang berkaitan dengan metode bebas ini, kita mencoba menggambarkan dari data tersebut ke dalam bentuk kurva. Ya, ini misalnya kita gambarkan. Ini adalah bentuk kurvanya, sumbu vertikal kita gambarkan, baru sumbu horizontal. Jadi berkaitan dengan ini sumbu vertikal, ini adalah sumbu horizontal. Ini adalah nilai Y-nya, ini adalah misalnya tahunnya. Ya, atau ini bisa juga tahunnya, ini adalah nilai Y-nya. Ya, jadi sama. Ini contoh misalnya ini tahun, ini
titik origin atau titik nol ini dibuat dari sini misalnya tahun 2000, kemudian ini 2001, 2002 dengan skala yang sama, 2003, 2004, 2005, 2006 misalnya. Ya ini untuk trennya nanti. Ini kita tuliskan dulu tahun 2000, kemudian ini 2001 ya. Di agak saya ataskan aja biar kita buat lagi yang nah, ini adalah nilai Y-nya, ini adalah nilai tahunnya. 2000, ini tadi adalah titik origin ya. Kemudian ini 2001, 2002, 2003, 2004, ini adalah 2005. Dari sini kemudian ini dari 50 misalnya ini adalah 10, ini 20 misalnya, ini adalah 40, ini adalah 60, ini adalah 80 ya, ini sampai saya panjangkan lagi, ini adalah 100 misalnya. Ya, ini dengan skala 20, 40, 60, 80, 100. Kemudian kita coba gambarkan dalam bentuk titik-titik. Yang pertama adalah tahun 2000 adalah 50. Ini 50 di sini, kita kasih titik di sini, tanda titik. Kemudian tahun 2001 adalah 60, tarik ke atas 60 ya. Kemudian tahun 2002 juga 60, tarik ke atas 60 yang bersesuaian. Ini yang pertama adalah metode bebas dulu ini saya ya. Ini kemudian tahun 73 adalah 75, ini 80, ini 70, 75 adalah di sininya, 23 adalah 75 ini misalnya. Kemudian tahun 2004 adalah 85, 85 di sininya, 85. Kemudian yang terakhir tahun 2005 adalah 95, 95 di sini. Dari titik-titik yang sudah kita berdasarkan dari angka ini, kita hubungkan sebuah dengan garis ya. Dengan garis. Ini adalah nilai Y-nya. Nilai Y ini adalah dari menggabungkan dari titik-titik tersebut ya. Ini adalah nilai Y-nya ini. Nilai Y ini kemudian kita mencoba untuk mencari nilai trennya. Maka kita mengambil titik di antara titik ini kita tarik dengan garis lurus dengan secara subjektif. Jadi mungkin masing-masing orang beda misalnya mau dari sini boleh ditarik dari ke sini boleh. Berarti nanti berapa nilai tren tahun 2006? Di sini kita 2006 dituliskan 2006 tinggal ditarik ke atas. Ditarik ke atas yang bersesuaian dengan garis yang sudah kita tadi di antara titik itu kita menarik garis lurus yang bersesuaian, tapi tadi sekali lagi ini bersifat subjektif. Nah, ini nilai Y trennya. Maka untuk nilai berapa nilai tren tahun 2006 ini bisa dilihat dari data ini misalnya kira-kira ini mungkin dari masing-masing orang bebas karena tadi bahwa bersifat subjektif. Jadi tinggal ditarik titik-titik yang bersesuaian dengan garis yang menyinggung dari nilai tren ini ditarik ke samping. Ditarik ke samping untuk menyesuaikan dengan angka-angka yang ada di sumbu vertikal. Ya, oh berarti kurang lebih berapa nilai tren tahun 2006 kalau dilihat dari ini, maka nilai tren tahun 2006, nilai tren tahun 2006, nilai tren tahun 2006 itu kurang lebih adalah sebesar 100. Sekali lagi, kalau menggunakan metode bebas ini jarang dipakai karena bersifat subjektif. Kalau misalnya mau mengambil titik dari sini boleh ditarik garis ini.
yang bersesuaian. Sekali lagi ini bebas karena namanya aja metode bebas, bisa di antara ini boleh atau di atasnya ini boleh, yang penting masih berada di antara titik-titik ini. Tetapi kalau di bawahnya ini nggak boleh, di atasnya ini nggak boleh. Ini adalah metode bebas. Sekali lagi, metode bebas ini jarang dipakai di dalam karya-karya ilmiah karena bersifat subjektif. Ya. Nah, yang kedua ini adalah metode setengah rata-rata. Kalau metode setengah rata-rata ini juga jarang dipakai karena nanti ada kasus yang berkaitan dengan apakah datanya ganjil atau datanya genap. Untuk lebih jelasnya, saya akan mulai untuk contoh kasus yang ini adalah ini metode bebas, yaitu dengan mengambil titik dari titik-titik ini kita mengambil garis trennya. Ini adalah metode bebas. Nah, sekarang untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang metode yang kedua adalah metode setengah rata-rata atau metode rata-rata, ya, average atau metode setengah rata-rata atau average. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menuliskan dari data yang sudah ada, yaitu tentang volume penjualan dari tahun 2000 sampai 2005. Kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka karena metode setengah rata-rata, kita bagi dengan dua data ini, kita bagi tengah-tengah. Ya. Untuk lebih jelasnya, untuk metode yang setengah rata-rata, saya hapus dulu. Ini untuk metode yang bebas, dan ini sekali lagi jarang dipakai di dalam realitas karena bersifat subjektif. Ya, untuk metode yang kedua, metode setengah rata-rata, data dibagi dua. Kita hitung dulu, data awalnya adalah jumlahnya genap 6. Tetapi setelah dibagi dua, maka masing-masing ini dibagi dua, masa masing-masing adalah 3. Kita cari rata-rata hitung pertama, ini kita cari rata-rata hitung yang kedua. Ini namanya Y rata-rata 1, yaitu menjumlahkan 50 ditambah 60 ditambah 60, ya. Diperoleh nilainya ini dibagi 3, ketemunya adalah 56,66 atau dibulatkan 56,67. Ini yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya kita cari nilai rata-rata yang kedua di sini, yaitu Y rata-rata 2, 75 ditambah 85 ditambah 95 dibagi 3. Maka diperoleh rata-ratanya 85. Jadi nanti ada dua kemungkinan persamaan trennya. Kalau misalnya menggunakan yang ini sebagai konstanta A-nya, maka berarti di sini tahun dasar, ini kalau nilai tren ada tahun dasar, tahun yang berada di titik ini, tengah-tengah ini tahun dasarnya, ini adalah menjadi tahun 2001. Kalau dituliskan persamaan trennya, nanti ini adalah konstanta A-nya yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kalau ini menjadi konstanta A, maka berarti yang tengah-tengah ini adalah menjadi tahun dasar. Tetapi yang belum kita cari karena persamaan trennya itu adalah Y A plus BX, maka bagaimana mencari B-nya? B itu diperoleh dari Y rata-rata 2 dikurangi Y rata-rata 1 dibagi dengan N. Sekarang kita akan mencoba menghitung nilai di sini. Y rata-rata 2 adalah 85 dikurangi dengan nilai rata-rata satunya adalah 56,67 dibagi dengan jumlah datanya ini, N-nya adalah masing-masing setelah dibagi ini adalah 3. Kita akan hitung berapa nilai dari nilai B-nya ini. Ya. Jadi 85 dikurangi 56,67. Nah, 6,67 ketemunya adalah 334. Kemudian 28,33 dibagi 3 ketemunya adalah 9, ini 27, sisa 1,33
dibagi 3 adalah 0,4. Kalau dibulatkan ketemunya adalah 9,41. Ini dibulatkan 9,4 ya. Sebenarnya lebih dari 9,444, tapi ini dibulatkan 94. Maka nilai tren yang pertama persamaannya adalah, kalau kita tuliskan adalah Y tren sama dengan 50 ini, 67 ditambah 9,4X. Karena ini yang digunakan sebagai konstanta A, maka dengan kurung tahun dasar adalah 2001. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ini yang diambil sebagai konstanta A, nilai B-nya tetap sama, 85 plus 9,4X dalam kurung tahun dasarnya adalah tahun 2004. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya, berapa nilai tren tahun 2006? Ini yang harus dicari ya. Berapa nilai tren tahun 2006? Untuk mencari nilai tren tahun 2006 ini, kita akan mencoba menghitung nilai X-nya. Ya, dari kasus ini, X ini adalah variabel waktu. Kalau ini adalah tahun dasarnya ini, maka diletakkan angka 0. Ini adalah min 1 ke atasnya, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4. Maka berapa nilai tren tahun 2006? Urutannya setelah angka 4 adalah angka 5. Angka 5. Maka untuk kasus ini, kalau kita mau menghitung nilai tren tahun 2006, kita akan mencoba memasukkannya, yaitu dengan memasukkan angka X sama dengan yang 5. Jadi nilai tren tahun 2006 adalah sama dengan, kalau menggunakan yang pertama ini adalah 56,67 ditambah dengan 9,4 kalikan 5. X-nya adalah, urutannya adalah 5. Kita akan menghitung 9,4 dikalikan 5. Ini adalah berarti ketemunya adalah 2. 2 ini ditambah 45. Berarti 47 ditambah 56,67 ketemunya adalah 103,67. Nah, ini ketemunya adalah 103,67. Yang pertama. Kalau kita mengambilnya untuk nilai A-nya adalah yang 85, maka untuk X-nya, yaitu tadi ini adalah tahun 2000. Ini X ya, maka tahun 2004 adalah nilai 0. 0 atasnya selisih min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti setelah 2004 adalah 0, 25 adalah 1, 2006-nya adalah 2. Kita masukkan Y tren tahun 2006 dengan mengambil konstanta yang 85 ditambah dengan 9,4 kalikan 2. Ini ada selisih sedikit karena adanya pembulatan yang 56,66 itu kita bulatkan menjadi 67, dan di sini tadi juga 9,44 kita bulatkan menjadi 94. Maka yang ini adalah 18,8 ditambah 85 ditambah 85 ketemunya 103,8. Ini karena agak berbeda sedikit karena ada pembulatan yang di sini awal tadi sama yang 9,44. Tapi kalau misalnya tidak dibulatkan awal, harusnya ketemunya sama. Ini yang pertama, apabila kita menggunakan metode setengah rata-rata, di mana dengan metode setengah rata-rata ini kalau kita hitung, ini datanya adalah awalnya genap karena 6 dibagi 2 menjadi ganjil, maka 0 berada di tengah-tengah. Ada dua alternatif. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau datanya ganjil? Nah, data ganjil ini nanti ada penyelesaiannya, ada dua alternatif ya. Kalau kebetulan ini datanya adalah, ini saya tuliskan misalnya ketemunya 100 saja ini. Untuk lebih jelasnya saya tuliskan apabila datanya itu menjadi
data awalnya ganjil, tetapi nanti kalau dibagi dua, bagaimana caranya? Ini saya hapus dulu yang pertama, bahwa yang ini adalah datanya genap 6, kita bagi menjadi 3, maka saya tambahi 1, atau saya misalnya ngambilnya 5 saja. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalnya kita ngambil ada data 5, misalnya ini saya hapus dulu untuk contoh kasusnya. Data genap, kemudian bagaimana kalau dibagi menjadi perhitungan dengan metode setengah rata-rata ini. Ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan. Ada dua kemungkinan kalau datanya itu awalnya ganjil. Yang di sini ada 1, ini kalau tadi genap saya tambahi 1 atau biar menjadi tahun 2006. Misalnya tahun 2006 nilainya adalah 100. Maka untuk ini yang pertama, untuk menyelesaikan kasus metode yang kedua atau metode setengah rata-rata, yang pertama adalah kita data yang berada di tengah-tengah kita hilangkan. Ini yang alternatif yang pertama. Jadi yang kalau jumlahnya ganjil kemudian mau dibagi dua, yang pertama ini yang di tengah-tengah ini dihilangkan. Kemudian prosesnya sama. Kita cari nilai rata-rata 1, ini Y rata-rata 1. Kemudian kita cari nilai Y rata-rata 2. Untuk proses berikutnya juga sama, mencari B-nya adalah dengan cara Y rata-rata 2 dikurangi Y rata-rata 1 dibagi N. Prosesnya sama persis. Jadi ini nanti dihilangkan, tidak usah dihitung. Jadi nanti ini misalnya 0, ini adalah 1, X-nya misalnya ini tengah-tengah ini sebagai konstantaannya, maka ini adalah nilai min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau metode yang ini nanti berbeda dengan yang tadi, ini pasti hasilnya tidak akan sama. Kenapa? Karena ada tahun yang dihilangkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apabila misalnya dari contoh ini data yang berada di tengah-tengah itu dihitung 2 kali. Yang pertama dihilangkan. Yang pertama adalah dihilangkan, yang kedua adalah data yang berada di tengah-tengah itu dihitung 2 kali. 2 kali dari contoh kasus ini berarti tahun 2003 kita menuliskannya adalah 2 kali. Nah, contohnya ini adalah ini saya nulis lagi tahun 2003 adalah 75, maka di sini kita nulis lagi 2003, ditulis lagi 75, 2004 adalah 85, 2005 adalah 95, dan tahun 2006 tadi adalah nilainya 100. Maka kita bagi menjadi dalam hal ini adalah bagi 2. Maka jumlahnya menjadi genap. Ini sama, kita hitung nilai rata-rata Y1, kita juga hitung nilai rata-rata Y2. Ini ya rata-rata 2. Kemudian ini pembaginya adalah 4, yang bawah juga pembelinya 4. Maka kalau seandainya ini menjadi B-nya tetap sama, yaitu Y rata-rata 2 dikurangi Y rata-rata 1 dibagi N. Maka nanti hasilnya di sini dikurangi Y rata-rata 1 ini dibagi dengan 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah bahwa di sini nanti 0 tidak nampak. Karena jumlahnya adalah genap, maka untuk X-nya berada tahun dasarnya ada 2, yaitu tahun 2001 dan 2002. Untuk X-nya ada 2 alternatif karena di sini juga konstanta A bisa Y rata-rata 1 atau Y rata-rata 2. Maka ini tahun dasarnya adalah ada 2. Tahun 2001-2002, yang ini adalah tahun 2004-2005. Ini adalah tahun dasarnya ada 2, dan di sini nanti nilai X-nya ini mulainya kalau jumlahnya genap min setengah dengan setengah. Dengan setengah, kemudian ke atas selisih 1,5, ke bawah selisih 1,5, min 1,5. Ini adalah 1,5,
ke bawah adalah 2,5 dan seterusnya tinggal dilanjutkan 3,5, kemudian 4,5, 5,5. Nah, maka nanti kalau ditanya berapa nilai tren tahun 2007, maka urutan setelah 5,5 adalah 6,5. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yang di rata-rata misalnya sebagai konstanta A, maka antara tahun 2004-2005 ini juga tidak nampak angka 0. Ini dimulai dari min setengah. Min setengah untuk 2004-nya, 0,5 adalah 2005-nya. Maka 2006 adalah selisihnya 1,5. Ditanyakan berapa nilai X tahun 2007 misalnya ditanyakan, urutannya setelah 1,5 adalah 2,5. Ini apabila jumlah datanya setelah ganjil tetapi setelah dibagi bisa dua alternatif. Yang pertama tadi yang berada di tengah-tengah itu dihilangkan, yang kedua berada di tengah-tengah itu kita hitung 2 kali ya. Jadi tapi yang paling mudah adalah yaitu yang dihilangkan, maka datanya menjadi ganjil dan ini tidak ada pecah-pecahan. Itu seandainya ini saya keluarkan dalam ujian, pilih yang tengah-tengah saja yang dihilangkan, itu lebih mudah. Ini untuk data yang berkaitan dengan apabila jumlahnya itu ganjil, maka untuk metode setengah rata-rata atau average ini tadi ada dua alternatif. Nah, yang paling dipakai ini yang nomor 3 adalah metode least square. Ini yang lebih saya tekankan, metode least square. Kenapa? Karena metode least square ini banyak dipakai oleh mahasiswa, terutama yang konsentrasinya keuangan, sebagai alat analisis untuk menghitung nilai perkiraan atau nilai forecasting. Ya, untuk lebih jelasnya ini yang utamanya saya akan menjelaskan tentang metode yang ketiga adalah metode least square. Metode least square ini adalah metode yang dalam hal ini untuk pedomannya lebih jelas dan ini juga sering dipakai oleh mahasiswa di dalam menyusun skripsi, yaitu yang ketiga metode least square atau metode kuadrat terkecil. Ini juga ada dua alternatif nanti apabila menggunakan contoh. Yang kedua menggunakan skala X atau dimana sigma X sama dengan. Ada dua metode ini. Yang pertama dengan menggunakan persamaan normal. Dengan persamaan normal ini adalah nanti kita buat persamaannya normal tetap sama. Yang pertama ini bahwa tahun dasar itu diletakkan di mana saja, diletakkan bebas di mana saja. Ini yang pertama metode ini dengan persamaan normal. Yang pertama tahun dasar itu bisa diletakkan bebas di mana saja. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan skala X. Skala X itu di mana nanti kita lihat datanya jumlah X itu harus sama dengan 0. Kita akan mulai contoh kasusnya sama seperti tadi. Ini adalah tahunnya tahun 2000, kemudian 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Yang pertama ini nilainya tadi adalah 50, 60, 60, 75, 85, 95. Yang pertama tadi untuk metode least square tahun dasar itu diletakkan di mana saja. Ini X-nya tadi satuan waktu. Mau diletakkan di sini boleh. Mau diletakkan di sini juga boleh. 0 diletakkan di sini boleh. Nomor 2 juga boleh, nomor 3 boleh dan seterusnya. Kita mau mencoba misalnya meletakkan di sini ya, di tengah-tengah ini boleh. 0 ini berarti selisihnya min 1, min 2, 1, 2, 3. Kemudian dari kasus ini untuk mendapatkan persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk mendapatkan nilai A dan mendapatkan nilai A dan B dengan rumus seperti mencari analisa regressi ya. Jadi bersama adalah sigma Y NA
plus B sigma X. Yang kedua, sigma XY A sigma X plus B sigma X kuadrat. Jadi ada dua alternatif ini menggunakan yang ini ya. Ini ada sigma Y sama dengan NA plus B sigma X, sigma Y sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Kita tinggal mengalihkan aja di sini. X kalikan Y, ada X kalikan Y. Kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan di sini, kemudian X dikalikan Y kita jumlahkan. Kemudian ada sigma X dipangkatkan. X dipangkatkan. Kita akan mencoba, ini 50 kalikan ini adalah min 100. Kemudian min 60, kemudian ini adalah 0,75, ini 170, ini 285. 285. Sekarang X kuadrat, ini adalah dikuadratkan 4, ini 1, 0, 1, 4, 9. Kita jumlahkan. Ini 50 tambah ini 120 berarti 170. 170 ini ditambah ini adalah 170 ini 50 ini 75 ditambah 85 adalah 160 ditambah 160 kemudian hasilnya 330 ditambah 95 hasilnya adalah 425. Nah kemudian ini ketemunya adalah 3, ini adalah 160, kemudian ini ditambahkan ini min 160, ini 245, 245 tambah 285, ketemunya adalah 530, 530 dikurangi 160, ketemunya adalah 370. Ya, ketemunya adalah 370. Kemudian yang ini 4 tambah 1, 5, 10 ini adalah 19. Maka angka inilah yang pertama nanti kita masukkan ke dalam rumus mencari sigma Y sama dengan NA plus B sigma X ini dimasukkan. Angka-angka ini kita masukkan. Kita akan mencoba memasukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan. Ini yang pertama tadi menggunakan dengan metode bebas, nilai tahun dasarnya kita letakkan di mana saja. Sigma Y yang pertama adalah ini 425 sama dengan 425 sama dengan jumlah datanya ada 6 ya, 6A plus sigma X-nya adalah ketemunya 3B ini 3B. Kemudian yang kedua persamaan sudah XY 370 A sigma X, X-nya adalah 3, ini adalah 3A plus nilai sigma X kuadratnya adalah 19B. Maka ini bisa yang atas kita kalikan 1, karena ini yang kita hilangkan A dulu, ini ada 3, maka yang bawah kita kalikan 2. Hasilnya adalah 425 sama dengan 6A plus 3B. Kemudian ini kalikan 2 berarti menjadi 740 sama dengan 6A. Ini kalikan 2 ketemunya 38B. Kita kurangkan ya. 425 dikurangi 745 karena ini habis, maka ketemunya adalah min 3 ini 315 ya, min 315. Ini adalah ketemunya hilang, ini berarti min 35. 3 min 35 B, maka B-nya ketemunya adalah 9. Kemudian untuk mendapatkan konstanta A, nilai B ini kita masukkan ke dalam persamaan 1 atau 2. Nilai 9 B9 ini masukkan ke persamaan 1 misalnya. Maka kita masukkan 425 sama dengan 6A plus B-nya adalah 9, 3 kali 9.
Berarti ketemunya adalah 27. Ini adalah kali 9, 425 sama dengan 6A plus 27. Pindah ruas, 425 dikurangi 27 sama dengan 6A. Ini ketemunya adalah 398 sama dengan 6A. Maka A sama dengan 398. 398 kita bagi dengan angka 6. Adalah ketemunya adalah 6, 360. Kemudian sisa 38. 38 dibagi 6 adalah 6 lagi. Kemudian sisa 2. 2 dibagi 6 adalah 6 lagi. Ketemunya adalah 3. 18 ya, 18 sisa 2, 3. Ketemunya adalah 66,33. Maka untuk persamaan dari ini dengan menggunakan persamaan yang pertama tadi, les keluar dengan persamaan normal dengan menggunakan rumus 1,2, diperoleh nilai tren, persamaan trennya adalah sama dengan, nah ini adalah 66,33 ditambah B-nya 9X dalam kurung, tahun dasarnya adalah yang angka 0. Yaitu ini angka 0 nomor ini tahun dasarnya adalah tahun 2002. Ini tahun dasar tahun 2002. Ini yang pertama. Kemudian kalau ditanyakan berapa nilai tren tahun 2006 ya. Tahun 2006 kita tuliskan di sini, maka urutan ini setelah angka 3 ini berapa ini? Nah, ini kan tadi penjumlahan. Setelah angka 3 adalah angka 4. Ini adalah nah, setelah 1, 2, 3 ini 4, maka Y tren tahun 2006 sama dengan 66,33 ditambah 9 kalikan 4. Ketemunya ini adalah 36 ditambah ini 102,33. Ketemunya adalah 102,33. Ini nilai tren tahun 2006. Kalau ditanya lagi berapa nilai tren tahun 2007? Setelah 4 kita lanjutannya adalah 5. Tinggal dituliskan angka 5 dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini satu lagi, apabila menggunakan skala X, ya. Skala X itu yaitu jumlah X-nya sama dengan 0, maka kita harus melihat jumlah datanya dulu. Kalau jumlahnya datanya ganjil, kita menggunakan kalau misalnya 0 tidak muncul, tapi dimulai ada dua alternatif ya. Nanti kalau ini datanya ganjil, jadi kalau datanya ganjil misalnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini misalnya, maka 0 ditaruh X ini 0 ditaruh di tengah-tengah. X-nya 0 tengah-tengah, ini min 1, ini min 2. Ini adalah 1, 2. Nanti jumlahnya adalah 0. Ya, jadi untuk yang kedua menggunakan skala X di mana sigma X itu sama dengan 0, maka yang kalau datanya ganjil munculnya seperti ini. Kalau gimana kalau datanya genap? Kalau datanya genap misalnya 0 tidak ada muncul di tengah. Ya, jadi kalau datanya misalnya genap 1, 2, 3, 4 misalnya. Maka di sini X-nya ini tidak muncul 0, tapi kalau misalnya mau mulai min 1 selisihnya adalah 2 satuan. Ini adalah 1, setelah min 1 adalah min 3, setelah 1 adalah 3. Kalau kita jumlahkan nanti sigma X-nya dijumlahkan sigma X sama dengan 0. Jadi ini lebih mudah ya. Tapi kalau Bu, kalau saya misalnya pakai, ini ada dua alternatif. Yang pertama menggunakan bilangan yang tidak pecahan. Yang kedua kalau menggunakan pecahan selisihnya satu satuan. X-nya adalah menjadi pakai pecahan. Maka di sini adalah min setengah. Ini adalah min 1,5, ini adalah 0,5, ini adalah 1,5. Kalau dijumlahkan juga hasilnya 0. Ini untuk data yang genap. Ya, jadi kalau data genap tidak muncul angka 0. Nah, untuk kasus di sini, ini kebetulan yang saya contohkan ini adalah datanya genap.
data genap ini, maka kita akan mencoba untuk mencari nilai persamaannya dengan menggunakan data yang sebelumnya adalah data genap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya hapus dulu. Ini hasilnya. Nah, ini untuk rumus metode yang kedua skala X ini, cara mencari nilai A-nya adalah, ya ini saya hapus dulu. Untuk mencari nilai A-nya itu dengan rumus yang ini, rumus metode dengan skala X yang kedua, yaitu dengan skala X di mana sigma X sama dengan 0. Maka untuk A adalah sigma Y dibagi N. Untuk B-nya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi nanti persamaan trennya adalah A plus BX. Sekarang kita coba. Ini adalah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini X-nya. Sekali lagi ada dua alternatif. Kalau mau menggunakan bilangan yang tidak pecahan, dimulai tengah-tengah dari min 1. Kemudian bawahnya adalah 1. Selisihnya 2 satuan kalau tidak pecahan. Min 5. Ini juga 3. Ini adalah 5. Kalau dijumlahkan 0. Ini tadi kalau dijumlahkan sudah ada 425. Sekarang kita mencari, di sini ada persamaan X kalikan Y. X dikalikan Y. Kemudian ada X dipangkatkan. X pangkatkan. Maka ini adalah min 250. Ini adalah min 180. Min 60. 75. Ini 255. Ya. 255. Kemudian ini kalikan 5 adalah 475. Kita jumlahkan dulu ini. Ya, 475. Kemudian X kuadrat min 25 menjadi positif, ya. Min 5 dipangkatkan 25, 9, 1, 1, 9, 25. Kita jumlahkan, ini adalah 10, 20, ini adalah 70. Nah, sekarang kita jumlahkan ini yang positif dengan yang positif dulu, yaitu ini atau negatif dulu, 250 ditambah 180, 430, 430 ditambah 60, 490, ya. Ini tambah ini 430 atau 240 ditambah 250, 490. Sekarang ini 255 ditambah 75, 330. 330 ini tambah ini ditambah 475. Ketemunya 805, ya. Ini tambah ini kan 550. 550 ditambah 55 ketemunya adalah 805. Kita tuliskan di sini adalah 805. Maka untuk A-nya adalah sigma Y adalah 425. Jumlah datanya adalah 6. Kita bagi ini adalah kalau 70,55 dibagi 6, 50 dibagi 6, yaitu ketemunya adalah 8,83 ini nanti, ya. Kemudian untuk B-nya adalah ketemunya sigma XY. XY-nya adalah 805 dibagi dengan sigma X-nya, X kuadrat 70. Ya. Jadi 805 dibagi dengan 70. 805 dibagi 70, ini adalah 170 masih 105, ya. Dibagi satu lagi 70, 35 dibagi 70, ya, berarti ketemunya adalah setengah 5, ya. Ketemunya adalah 11, 105 dibagi 805. Ya, ini 105 ketemunya adalah 11
11,5. Nah, maka kita bisa menuliskan persamaan trennya adalah nilai A-nya adalah 70,83 ditambah 11,5X. Ini dalam kurung tahun dasarnya ada 2, yaitu karena di sini ini ada 2 nih ya. Tahun dasarnya adalah tahun 2002 2003. 2002 2003. Nah, untuk nilai berapa setelah kita hitung persamaan ini, kita berapa nilai tren tahun 2006 tinggal urutan. Setelah ini 1 min 35, berarti ini adalah selisihnya 2 satuan adalah 7. Maka nilai tren tahun 2006 adalah 70 ya, 70,83 ditambah dengan 11,5 kalikan urutannya adalah 70. Mungkin ada yang perhitungannya kurang pas nih. Ini berarti tadi 800. Ini dikurangi ya. 800 ini tadi dikurangi dengan seluruh ini. Ini tadi 250 dengan ini 490. 495 ini tadi 230, 805 dikurangi 490, ketemunya adalah 315. Ini keliru di sini. 315. Maka ini adalah 315. Ini ada kekeliruan. Ini 315. 315 penjumlahannya belum dibagi dengan jumlah X-nya adalah 70. Sama dengan 315 dibagi 70, ketemunya adalah 4. Ini adalah 28. Bisa adalah 35, 4,5. Berarti ini ketemunya adalah 4,5. Maka di sini adalah nilai 78 4,5 kalikan urutannya adalah 7 ya. Kita hitung 70 ini 4,5 kalikan 7, 4,5 kalikan 7 28 tambah 3,5 31,5 ditambah 70 ya. 31 dengan 78,3. Ketemunya adalah 102. Jadi 102,83. Ya, jadi ini sama seperti tadi, ketemunya 102. Ini tadi kelirunya di sini, ini ada negatif, ini dijumlahkan dulu 250 tambah ini adalah 490 min, ini tadi 805, saya keliru menghitungnya, ini dikurangi ini ketemunya 315, 35 dibelas dibagi 70, ini adalah 280, masih sisa 35 dibagi 70 ada setengah, ketemunya ini. Maka untuk mencari nilai tahun 2006 adalah urutannya setelah 5 adalah 7, maka di sini adalah kita kalikan 7, 28 31,5, maka ketemunya 102,35, berarti ini 0,33 sama seperti tadi ya. Jadi ketemunya tren tahun 2006 yaitu 102,66. Jadi ini adalah terakhir yang berkaitan dengan analisa tren. Silahkan nanti bisa pakai yang pertama, boleh dengan meletakkan angka 0 di mana saja, atau yang kedua dengan skala X, di mana sigma X adalah sama dengan 0. Harus diperhatikan kalau datanya ganjil, 0 ditaruh di tengah, nanti sigma X-nya mana, atau kalau datanya genap, ada 2 alternatif, bisa menggunakan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Saya kira untuk
materi yang berkaitan dengan statistik dasar sudah selesai semua. Analisa time seriesnya tolong dipelajari dari analisa yang regresi korelasi baik sederhana maupun berganda. Ini analisa tren yang akan saya keluarkan biasanya yang metode yang setengah rata-rata atau yang biasanya metode yang least square ini yang sudah saya jelaskan berkaitan ada dua cara, dengan cara tahun dasar diletakkan di mana saja bebas atau dengan skala X di mana sigma X-nya sama dengan 0. Untuk materi ini adalah materi terakhir, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti ujian insya Allah nanti ini akan saya keluarkan terutama untuk yang metode least square dan analisa regresi korelasi baik sederhana maupun berganda ya. Tolong juga dipelajari, mudah-mudahan apa yang Bu Retno berikan dengan banyak keterbatasan karena menggunakan fasilitas yang seadanya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya untuk hari ini adalah merupakan materi yang terakhir. Selamat belajar, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemampuan otak yang cerdas dan nanti pada waktu ujian bisa dikerjakan dengan mudah semua dan mendapatkan nilai yang baik. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.